Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falhamdulillahi ala jami'i ni'amihi wa salatuhu wa salamuhu ala habibihil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur biqaulil hamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dhahiran wa batinan, karena seluruh nikmat, seluruh kejadian, suka dan duka
semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan patut kita syukuri. Termasuk keberadaan kita di bulan suci Ramadan ini, semoga menjadikan kita sebagai hamba yang abdan syakurah. Karena memang tujuan puasa itu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita bisa lebih menghayati hidup, bahwa hidup itu bukan sekedar untuk menambah bekal dunia, tetapi justru untuk bersyukur terhadap seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak lupa khatib tidak bosan untuk selalu mewasiatkan ittaqullah. Mari sama-sama hidup itu kita hiasi dengan ketakwaan. Profesi apapun kita, bekerja apapun kita, kalau takwa itu disandingkan dalam kehidupan, insya Allah fauz, akan beruntung, kita akan menang nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema Jumat kita kali ini yang akan kita angkat adalah tanda keberhasilan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa begitu cepat sekali waktu berjalan, sehingga kemudian Jumat kali ini bisa jadi merupakan Jumat terakhir bagi kita di bulan Ramadan ini, dan bisa jadi juga merupakan Jumat terakhir kita bulan Ramadan di tahun-tahun mendatang, karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih bertemu lagi dengan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang seperti itulah Rasul dalam nubuahnya, dalam hadis-hadisnya mengatakan, bersabda bahwa makin hari waktu itu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kemudian satu hari berlalu, sepekan berlalu, 2 pekan, sebulan berlalu begitu cepat. Sementara amal anak Adam begini-begini saja. Sholat kita dari dulu sampai sekarang begini-begini saja. Maka penting untuk kita semuanya untuk bisa saling bermuhasabah, saling mengingatkan tentang satu hal, yaitu apakah yang kita kerjakan, apakah yang sudah kita laksanakan itu berhasil atau tidak. Kalau melihat kualitas kuantitas ibadah dari dulu begini-begini saja, itu sepertinya tidak berhasil, tetapi itu bukan ukurannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memandang Ramadan berhasil atau tidak itu, ini juga berbicara tentang mindset dan cara berpikir kita. Karena kalau seseorang muslim salah dalam menilai keberhasilan Ramadan itu, maka kemudian dia juga akan salah menyimpulkan. Makanya banyak orang yang menyimpulkan orang itu yang penting masuk bulan suci Ramadan, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir ikut sholat tarawih, ikut puasa, dijamin sukses. Siapa yang bilang begitu? Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan. Ketika Ramadan saja Rasul mengatakan banyak orang yang di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Bagaimana mungkin cara berpikir kita yang penting puasa, yang penting taraweh? Maka hadirin rahimakumullah, ada satu perbincangan menarik. Ada dua orang sahabat, sahabat karib, sahabat dekat, dan dua-duanya memiliki cara pandang yang berbeda. Yang satu namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, yang satu lagi namanya Salman Al-Farisi. Dua sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sampai akhir hayat, akrabnya luar biasa. Suatu saat Islam itu kemudian berkembang pesat di masa-masa setelah Rasulullah, Abu Darda ini tinggal di Palestina, tempat di mana kita yakin bahwa di situ adalah Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, yang luar biasa pahalanya kalau kita sholat di sana. Beliau Abu Darda ini tinggal di Palestina, dekat Masjidil Aqsa. Lalu Salman Al-Farisi tinggal jauh daripada Palestina. Suatu hari Abu Darda mengirim surat
ke rumahnya Salman Al-Farisi. Ya Salman, halumma ilaina fi ardil muqaddasah. Salman, kamu ngapain tinggal di rumahmu? Mending ke sini, ke Palestina yang hari ini diperebutkan seluruh bangsa, khususnya Yahudi. Mending di sini. Di sini itu ardul muqaddasah, tempatnya para nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Mulia di sini. Ayo ke sini. Fakataba Salman, lalu Salman menulis, ya Aba Darda, wahai saudaraku Aba Darda, innal ardo la yuqaddisu ahadan. Sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tidak semata-mata ditentukan tempat dia tinggal. Jadi meskipun kita tinggal di Mekah, tapi kalau kelakuannya seperti Abu Jahal, mustahil disebut orang baik. Maka kata Salman, fa inna ma yuqaddisul mar'ah al amal atau amaluhu. Sesungguhnya yang bisa membuat seseorang itu baik di hadapan Allah itu semata-mata adalah kelakuannya, amalnya, kualitas perbuatannya, bukan Ramadannya. Maka salah kalau kemudian mindset kita yang penting Ramadan, karena Ramadan itu bulan yang setiap tahun lewat dan itu sudah mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang tidak semerta-merta ditentukan dia puasa Ramadan, bukan. Tetapi adalah amalnya setelah Ramadan dan amalannya sendiri di bulan Ramadan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan salah satu pendapat Ibnu Abbas, anaknya Abbas paman Nabi radhiyallahu anhuma, ketika mengomentari ayat in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Ada orang itu kalau sedekah dilihat-lihatkan, diperlihatkan, tulis nama untuk memotivasi. Itu kata Quran fa ni'mahi, boleh, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tul fuqara fa huwa khairul lakum. Ning kalau jenengan, kalau kita semua kemudian menyembunyikan, tidak usah ditulis nama, langsung dikasihkan ke orang yang berhak, fa huwa khairul lakum, lebih bagus. Dari sini kadang kita bingung kalau mau sedekah, apa ditulis atau enggak usah ditulis. Maka kemudian kata Ibnu Abbas menafsiri ayat ini, bahwasannya ternyata la yatimul amal illa bisalasah. Amal itu dikatakan baik, sempurna kalau memenuhi 3 hal. Apapun amalan kita nanti di bulan Ramadan ini, sisa-sisa ini ataupun setelahnya, kalau terpenuhi 3 hal itu, insya Allah itulah yang kemungkinan bisa jadi bekal kita di hadapan Allah dan bukti kalau Ramadan kita berhasil. Yang pertama, kata Ibnu Abbas, ta'jiluhu. Yang kedua, tasghiruhu. Yang ketiga, satruhu. Yang pertama, ta'jiluhu. Takjil itu artinya amalan yang kita itu kalau beramal pengen dan segera selesai, tidak menunda-nunda. Karena banyak orang itu yang kalau amal soleh nunggu nanti, nunggu tua, nunggu punya uang. Amalan model seperti itu sampai hari kiamat tidak akan bagus. Karena Rasulullah sendiri bersabda, jangan menunggu amal soleh yang bisa dikerjakan hari ini sampai besok apalagi. Dan di Quran juga mengatakan badiru atau wasari'u ila magfiratin. Hadis Nabi, badiru bil a'mal, segera. Jadi amal soleh itu yang baik, yang sukses ternyata tipenya, kata Ibnu Abbas, amal yang kalau kita lakukan kita itu pengen segera selesai dan segera dikerjakan. Kata Ibnu Abbas, idza ajjalahu hanna'ahu. Karena kalau seorang mukmin mengerjakan amal itu segera, semangat, segera menyambutnya, itu seakan-akan dia menyenangkan sekali, sudah istilahnya tidak ada beban lagi. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita salah mindset, salah berpikir. Karena banyak orang mengatakan begini, terburu-buru itu dari setan. Benar. Tetapi ketika kita terburu-buru untuk bersegera beramal, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul juga menyebutkan,
Di antara 5 hal terburu-buru yang disyariatkan itu adalah contohnya menyambut tamu, memberi tamu hidangan meskipun Anda tidak punya uang, segera hutang, segera ambil makanan. Itu terburu-buru yang bahkan disunahkan. Salat misalkan, Allah berfirman, fa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat males sekali. Dengar adzan nanti dulu, sudah qomat nanti dulu. Maka yusannu lil mu'min, disunahkan untuk orang iman kalau pengen amalnya bagus segera untuk menyelisih tadi. Orang munafik itu kalau sholat malas-malas, maka kita orang mukmin harus cepat-cepat bersegera. Disitulah kebaikan amal. Tetapi kalau kemudian kita amalnya lambat-lambat, letoy, pelan-pelan, nunggu nanti, bisa jadi itu kualitas amal kita hampir-hampir mirip seperti orang munafik. Orang Yahudi saja kalau hari Sabat, hari Sabtu, kemudian orang Nasrani kalau hari Ahad, pagi-pagi sudah bangun. Para pemburu dunia bukan hanya jam 7, jam 12 malam sudah bangun untuk memburu dunia. Lalu bagaimana kita dengan yang mengharapkan akhirat, kok kemudian belum bisa bersegera dan tidak bisa terburu-buru? Malah kadang-kadang kita santai-santai tertinggal dengan sahabat-sahabatnya. Waliyadzubillah. Maka yang pertama hadirin adalah disegerakan. Amalan yang baik itu adalah yang kita segerakan, biar segera tuntas, biar kita tidak punya tanggungan. Kalau sholat zuhur usahakan tepat waktu, sholat asar tepat waktu, itulah amalan yang baik. Maka kata Rasulullah, amalan yang paling baik adalah sholat yang paling baik adalah awwalu waktiha. Bisa saja Rasul mengatakan yang penting sholat, tapi Rasul mengatakan awwalu waktiha, tanda kalau orang itu serius ingin mengharapkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, setelah Ramadan ini barangkali kalau kita masih melambat-lambatkan amal kita, barangkali mungkin tingkat keberhasilan kita belum maksimal di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Abbas, tasghiruhu. Amalan yang baik itu usahakan untuk tasghir, jangan suka dibesar-besarkan. Kata beliau, idza sagharahu adzamahu. Saat kita menganggap kecil amalan kita di sisi Allah, disitulah Allah akan membesarkan pahala kita. Itu rumusnya begitu. Tetapi kalau kita membesar-besarkan amal kita sehingga mengungkit-ungkit amal kita, kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali di dalam kehidupan Nabi, Nabi marah ketika ada sahabat yang tidak menghargai tukang sapu masjid. Nabi kemudian marah ketika tidak dipanggil menghadiri sholat jenazah wanita yang biasanya mungut sampah. Karena wanita itu tahu amalan saya ini kecil, gak ada apa-apanya, kami gak pantas masuk surga. Bahasanya seperti itu. Jadi amalan yang baik, yang berhasil adalah amalan yang menurut kita itu adalah kecil. Karena kalau menurut kita besar, itu nanti kita bisa terjebak ke dalam kesombongan. Rumusnya kata Ibnu Abbas, idza sagharahu adzamahu. Tetapi sekali lagi, untuk memotivasi diri, kita tidak boleh meremehkan amalan kecil. Jadi sebesar apapun amalan kita, anggap itu amalan kecil. Tetapi kemudian ketika ada orang melakukan amalan kecil, jangan sekali-kali meremehkan amalan kecil. Karena itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang sedekah 2.000 di surga nanti, di akhirat nanti mengalahkan Anda dan kita semua yang sedekah 50.000 setiap hari. Itu karena dia ikhlas, karena dia berharap kepada Allah, lalu dia istiqomah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kata Ibnu Abbas, amalan yang sukses, kata beliau, adalah ketika seseorang bisa satrohu, berusaha untuk menutupi. Artinya apa? Ini dalam upaya seikhlas mungkin. Maka tadi kemudian ayat tadi mengatakan saat Anda bisa bersedekah, lalu Anda tampakkan nama Anda, ditulis nama Anda bisa menjaga hati, menjaga niat, silahkan. Kata Allah, fani immahi, itu bagus.
Karena untuk memotivasi orang-orang yang tidak bisa sedekah atau belum bisa sedekah, maka kemudian dalam Islam rumusnya amalan-amalan wajib itu wajib ditambahkan. Haji, puasa, zakat itu wajib ditambahkan. Tapi untuk amalan sunnah kata Rasul lebih bagus disembunyikan. Sholat sunnah, qiyamul lail, sedekah sunnah. Jika kita kemudian ingin berharap berhasil apa yang kita lakukan, maka lakukanlah apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Jadi yang pertama, bersegeralah, jangan menunda-nunda. Nanti di setelah Ramadan kesempatannya pun sama, waktu yang diberikan Allah sama, 24 jam. Jangan sampai kemudian sesuatu yang sudah kita ukir di bulan Ramadan, nanti setelah Ramadan kita berlambat-lambat. Lalu yang kedua, jangan sampai pernah menganggap besar apa yang kita lakukan di sisi Allah, karena tidak ada yang besar kecuali apa yang kemudian diberikan oleh Allah ganjaran yang besar. Maka anggaplah apa yang kita lakukan itu adalah sebatas berusaha, berikhtiar untuk pantas masuk surganya Allah. Kecil di sisi Allah, apalagi di sisi kita tentu harus lebih kecil. Kemudian yang terakhir, berusahalah untuk selalu bisa ikhlas. Salah satunya adalah dengan cara amalan itu, kalau sunnah, ibadah sunnah kita tutupi, kita berusaha untuk sembunyikan dari pandangan manusia, karena itu bisa mengganggu keikhlasan kita. Tapi untuk amalan-amalan wajib kita perlihatkan, karena untuk syiar Islam, untuk supaya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, berkembang pesat di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kami tutup, semoga Jumat kali ini bukan hanya Jumat yang terakhir, melainkan Jumat yang dibarokai Allah, dan akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan Jumat-Jumat berkah di Ramadan-Ramadan selanjutnya, sehingga dengan itu insya Allah umur kita, amal kita barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa jami'a amalina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih li sya'ni kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mu'minin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah